Selamat pagi tim. Tahun fiskal 2024 telah berakhir dan kita memiliki kewajiban untuk melaporkan pajak penghasilan badan. Saya tidak ingin ada masalah di kemudian hari, baik dari sisi perhitungan maupun dari sisi administrasi. Betul Pak, berdasarkan laporan komersial kita, angka laba komersial sebelum kena pajak ada di angka 3,5 miliar Pak. Tapi kita tahu laporan komersial itu berbeda dengan laporan fiskal. Iya, betul Pak Nabil. Misalkan biaya representasi kita 300 juta. Sesuai aturan yang berlaku hanya diakui 200 juta. Artinya 1 juta itu harus ditambahkan kembali. Selain itu ada denda keterlambatan usaha sekitar 50 juta. Itu juga tidak boleh diakui. Kalau begitu, laba kena pajak kita pasti lebih tinggi dari laporan komersial. Berapa estimasinya? Sekitar 3,8 miliar Pak. Jadi beban pajak kita dikalikan dengan tarif 22%, dikenakan sebesar 836 juta Pak. Angka yang besar. Apakah ada cara agar beban ini bisa ditekan tanpa melanggar aturan? Itu sebabnya saya menyarankan untuk konsultasi dengan konsultan pajak supaya kita dapat mengetahui strategi legal yang dapat ditempuh untuk mengurangi beban pajak tersebut. Pak Konsultan, kami ingin memastikan laporan pajak kami tidak bermasalah. Berdasarkan hitungan awal, beban PPh badan kami 836 juta. Tapi saya ingin tahu, apakah angka ini sudah pasti atau masih bisa dioptimalkan? Baik Pak, pertama-tama mari kita luruskan. Jadi pajak penghasilan badan diatur dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 dan diperbarui dalam UU Nomor 7 Tahun 2021. Pada tahun 2024 memang benar syarat pajaknya 22%. Jadi secara hitungan awal memang benar 836 juta rupiah. Tetapi bisa kita rubah setelah kita lakukan rekonsiliasi fiskal yang dilakukan secara lebih detail. Rekonsiliasi fiskal, bukannya kita udah menambahkan beban yang tidak bisa dikurangkan, seperti denda dan juga biaya representasi berlebih. Betul, tapi ada beberapa celah pengurangan beban pajak yang sudah disahkan dalam undang-undang. Misalnya, yang pertama, pasal 6 ayat 1 UU PPH memperbolehkan biaya promosi sebagai pengurang penghasilan bruto. Jadi, biaya promosi sebesar 400 juta rupiah bisa kita masukkan penuh, asal kita punya buktinya. Yang kedua, pasal 11 UU PPH memberi pilihan metode penyusutan. Kalau kita menggunakan metode saldo menurun untuk beberapa aset, beban penyusutan lebih besar di awal, sehingga laba kena pajak bisa turun. Yang ketiga, pasal 31E UU PPH memberi fasilitas pengurangan tarif 50% bagi wajib pajak dengan peredaran bruto sampai 50 miliar. Perusahaan kita omsetnya 80 miliar, tapi untuk bagian sampai 50 miliar tetap dapat fasilitas ini. Jadi dengan strategi ini, laba kena pajak bisa lebih kecil dari 3,8 miliar tadi. Tepat sekali. Dari simulasi saya, setelah memasukkan biaya promosi dan mengubah metode penyusutan sesuai fiskal, laba kena pajak turun menjadi 3,6 miliar. Dengan tarif 22%, pajak yang terutang bukan lagi 836 juta rupiah, melainkan sekitar 792 juta rupiah. Jadi ada penghematan biaya hampir 44 juta ya rupiah ya. Cukup signifikan sih. Pertanyaannya, apakah aman? Jangan sampai DJP lah yang mengoreksi. Aman Pak, asal dokumennya lengkap. Ingat, strategi ini semua ada dasar hukumnya. DJP hanya akan mengoreksi kalau biaya tidak punya bukti atau ada rekayasa. Kalau administrasinya rapi, kita justru lebih kuat di hadapan DJP. Baik, jadi kesimpulannya, angka beban pajak bisa dioptimalkan secara legal. Dari 836 juta bisa ditekan ke 792 juta dengan memanfaatkan pasal di UU PPH. Betul Pak, itulah pentingnya tax planning. Bukan menghindar, tapi mengelola kewajiban dengan bijak dan sesuai aturan. Baik, kalau begitu meeting hari ini kita cukupkan. Terima kasih kalian semua yang sudah hadir di sini. Silakan kalian boleh pulang. Selamat siang Bapak Ibu,
saya sudah menerima laporan pajak yang direvisi setelah konsultasi dengan konsultan pajak. Di sini saya melihat beban pajak turun dari 836 juta menjadi 722 juta. Apakah bisa dijelaskan kenapa terdapat perbedaan angka tersebut? Ya Pak, perbedaannya karena kami melakukan optimalisasi berdasarkan aturan yang sah. Misalnya, seluruh biaya promosi sebesar 400 juta rupiah akhirnya kami masukkan. Karena menurut pasal 6 ayat 1 UU PPH itu boleh jadi pengurang asal ada bukti transaksinya. Selain itu, untuk aset mesin produksi, awalnya kami menggunakan metode garis lurus. Tapi sesuai dengan pasal 11 UU PPH, ternyata boleh juga memakai metode saldo menurun. Akhirnya, penyusutan tahun ini lebih besar sehingga laba kena pajak berkurang. Baik, ternyata memang ada dasar hukumnya. Tapi harus saya pastikan kembali, apakah semua bukti biaya promosi sudah lengkap, seperti nota faktur ataupun bukti pembayaran? Karena di sini harus ada bukti secara objektif. Sudah Pak, sudah kami simpan dalam arsip. Ada nota iklan digital, cetak banner, dan laporan kegiatan promosi. Bagus Bapak Ibu, tapi perlu diingat, biasanya DJP tidak masalah dengan biaya promosi ataupun yang lain-lain, asalkan ada bukti transaksi dan nota yang jelas. Kalau ada satu saja yang hilang ataupun rusak, bisa saja mereka koreksi. Itu yang jadi perhatian kami. Kami takut walaupun sudah sesuai undang-undang, tetap aja ada koreksi saat pemeriksaan. Memang seperti itu Pak. DJP biasanya menyoroti dua hal, yaitu angka dan administrasi. Kalau misalkan angkanya sudah sesuai, tapi administrasinya lemah, maka mereka akan menganggap beban perusahaan itu tidak sah. Jadi tugas perusahaan di sini adalah menjaga bukti untuk tetap lengkap, rapi, serta mudah untuk dijangkau oleh DJP. Baik, jadi selain dari perhitungan, sisi administratif benar-benar harus jadi prioritas ya Pak? Betul sekali Bu, kalau semuanya rapi, justru posisi perusahaan juga akan semakin kuat. Saya juga sering melihat banyak kasus-kasus perusahaan besar yang mana sudah besar hitungannya, tetapi kalah dalam proses administrasi. Akhirnya mereka rugi sendiri karena harus membayar beban pajak yang lebih besar. Jadi, meskipun kita berhasil menurunkan beban pajak dari 836 juta rupiah menjadi 792 juta rupiah, tetap aja itu harus dipertanggungjawabkan dengan administrasi yang lengkap. Tepat sekali. Itulah mengapa peran akuntan dalam sebuah perusahaan adalah sangat krusial. Dimana kalau misalkan administrasi sebuah perusahaan itu kuat, dia tidak perlu takut untuk diperiksa. Dan pajak merupakan sebuah kewajiban. Tapi pengelolaannya harus benar, yang mana kita harus membuat kewajiban tersebut lebih ringan dan aman. Selamat siang Pak Bu, saya sudah menerima SPT tahunan perusahaan badan Anda. Saya lihat di laporan awal beban pajak tercatat 836 juta, namun dalam SPT terbaru menjadi 792 juta. Bisa dijelaskan alasan perbedaannya? Selamat siang Bu. Benar, kami melakukan perbaikan setelah berkonsultasi dengan konsultan pajak dan auditor internal. Perbedaan 44 juta itu muncul karena ada biaya promosi yang awalnya belum kami masukkan. Padahal sesuai pasal 6 ayat 1 huruf A UU PPH, biaya promosi merupakan pengurangan penghasilan bruto. Selain itu, kami juga menyesuaikan metode penyusutan mesin produksi sesuai dengan pasal 11 UU PPH. Dengan metode saldo menurun, nilai penyusutan tahun ini lebih besar sehingga laba kena pajak berkurang. Baik, cara aturan memang betul. Tapi saya perlu menekankan dalam pemeriksaan fokus DJP bukan hanya kepada angka, melainkan juga kelengkapan administrasi. Apakah semua bukti biaya promosi sudah terdokumentasikan dengan jelas? Sudah Bu, kami memiliki faktur iklan digital, kwitansi cetak banner, serta laporan kegiatan promosi. Semua sudah difotokopi dan disimpan dalam arsip.
Bagus, karena berdasarkan pasal 28 UU KUP, wajib pajak badan wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan yang rapi. Jikalau bukti administrasi kurang, meskipun biaya tersebut diakui secara hukum, kami bisa melakukan koreksi fiskal. Itu juga yang jadi perhatian kami. Kami ingin memastikan laporan ini bukan hanya efisien secara angka, tapi juga aman secara administrasi. Langkah yang Anda ambil sudah tepat. Optimasi pajak itu boleh asal masih dalam koridor undang-undang. Kalau semua bukti sudah lengkap, maka pengurangan beban pajak dari 836 juta menjadi 792 juta sah dan bisa diterima. Jadi tidak masalah ya Bu, jika nominal pajak berbeda dari laporan awal. Asalkan ada dasar hukum dan bukti yang mendukung. Betul, justru itu yang kami harapkan dari wajib pajak, transparansi, kepatuhan, dan administrasi yang jelas. Pada akhirnya, badan bukan hanya kewajiban finansial, tetapi juga bentuk kontribusi perusahaan bagi pembangunan negara. Terima kasih Bu, kami jadi semakin paham bahwa bukan hanya angka yang penting, tapi juga administrasi yang rapi agar laporan kami dapat dipertanggungjawabkan.